Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuki pembahasan soal penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Ini pembahasan yang sangat penting karena banyak orang keliru menghitung pajak secara dasar. Namun sebelum kita melebar, kita ngomong dulu. Orang kita ngomong pajak, maka kita ngomong mengenai NPWP terlebih dahulu. Fungsi NPWP itu sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Identitas WP, WP itu wajib pajak ya, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Mudah sekarang untuk mendaftar pajak, bisa di kantor, bisa e-registrasi, bisa di mobil keliling pajak yang disediakan oleh Ditjen Pajak. Kita mulai membahas soal penghasilan tidak kena pajak dan model penghitungannya, karena ini banyak orang yang salah paham terkait dengan penghitungan pajak. Nah, untuk bisa terkena pajak maka harus punya NPWP. Nah, kapan sih mendaftarkan NPWP tersebut? Satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, baik itu wajib pajak orang perorangan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bisa advokat. Pekerjaan bebas itu bisa advokat, bisa akuntan dan lain sebagainya. Yang kategorinya yang bukan pegawai lah. Pekerjaan bebas itu kategori yang belum pegawai. Jadi misalkan kalau saya sebagai dosen, bulan Januari masuk, sudah kontrak saya kontrak 1 bulan itu gajinya 5 juta. Maka di bulan Januari itu saya sudah Januari, berarti awal Februari saya sudah harus mendaftar untuk membuat NPWP. Begitu pula dengan wajib pajak badan. Wajib pajak badan itu juga bisa buat seperti yayasan pendidikan, yayasan, perusahaan, PT dan lain sebagainya. Itu kan mereka juga punya NPWP. Yang kedua, paling lambat pada akhir bulan berikutnya penghasilan telah melebihi PTKP. Nah, PTKP itu apa? PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Nah, kalau penghasilan tidak kena pajak itu nominalnya berapa itu nanti kita akan bahas. Kalau per tahunnya itu untuk perorangan tuh seorang belum nikah itu 54 juta. Berarti bagikan aja 54 juta itu dibagi per bulan tuh berapa? Biasanya mungkin 4,5. 4,5. Jadi kalau penghasilan 4,5 juta itu sudah harus atau sudah masuk PTKP dan harus membuat NPWP. Nah, kalau penghasilannya di bawah, ya monggo membuat atau enggak terserah monggo. Tapi lebih baik membuat. Yang ketiga, sebelum saat terutang pajak penghasilan. Jadi ketika wajib pajak memungut atau pemotongan pajak. Kita mulai soal pembahasan mengenai PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Apa sih itu PTKP? Tuh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak merupakan komponen pengurang dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Yang dua, dengan kata lain, PTKP merupakan pengurang setor pajak. Jadi bisa mengurangi setoran pajak. Atau rumusnya sebelum kita setor pajak, kita tentukan dulu PTKP-nya terlebih dahulu untuk melakukan pengurangan. Yang ketiga, berdasarkan peraturan Menteri PMK, Menteri Keuangan, itu penghasilan tidak kena pajak PTKP-nya adalah perorangan itu 54 juta. Itu kalau orang yang tidak kawin. Kalau sudah kawin
ditambah 4,5 juta. Jadi 54 juta ditambah 4,5 juta. Nah, bagi yang sudah kawin dan mempunyai anak atau mempunyai keluarga, setiap anggota keluarganya itu ditambah 4,5 juta juga. Nah, gimana? Mari kita latihan. Contohnya cara menghitung pajak. Andi seorang perjaka, artinya ia belum kawin ya. Ia merupakan advokat sukses. Ya, semoga sukses semuanya. Di mana penghasilannya setiap tahun adalah 100 juta. Berapa, pertanyaannya, berapa jumlah yang tidak kena pajak atau berapa jumlah PTKP-nya si Andi tersebut? Mari kita uraikan rumus-rumusnya. Ingat lagi ya, PTKP orang pribadi itu atau orang yang belum kawin itu 54 juta. Maka rumusnya begini, karena Andi itu sebagai pribadi dan belum kawin, maka ia dikenakan PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya ya. PTKP-nya itu ditentukan oleh PMK loh ini. Artinya PMK juga bisa ke depan juga bisa berubah. Saat ini 54 juta, besok mungkin bisa berubah lagi ya. Oke, kembali ke lagi. Jadi PTKP si Andi itu adalah 54 juta. Sedangkan penghasilannya itu setahun itu adalah 100 juta. Maka mekanisme adalah 100 juta dikurangi 54 juta. Nah, sama dengan 100 juta dikurangi 54 juta. 54 juta dari mana? Dari jumlah batas PTKP yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Maka sama dengan 46 juta. Nah, 46 juta inilah yang kemudian akan dihitung lagi oleh kantor pajak ya, atau oleh kantor pajak untuk distorkan ke negara. Artinya 46 juta ini adalah penghasilan murni si Andi, dan nanti akan dihitung lagi berapa persen yang akan dikenakan pajak terlebih dahulu. Ini soal pengurangan aja dulu. Ya, jumlah pajaknya karena bisa dihitung lagi. Jadi 46 juta yang akan distorkan pajak itu tidak baku ya, tapi masih ada hitung-hitungan lagi, ada rumusnya lagi. Nanti ini penghasilan sudah dipotong oleh PTKP. Nah, nanti akan penghitungannya lebih rinci lagi. Ini 46 juta itu untuk apa? Apakah ini bisa dikenakan pajak atau tidak? Kalau bisa gimana, kalau tidak bagaimana, itu masih dihitung lagi. Nah, contoh yang kedua, ini yang contoh yang sudah kawin ya. Contoh yang sudah kawin, artinya kalau yang belum kawin itu kan tadi 54 juta. Nah, bagaimana kalau PTKP yang belum kawin, yang sudah kawin? Yuk kita contohkan. Andi menikah dengan Ayu. Menikah berarti udah kawin ya. Mempunyai 2 anak. Nah, karena mempunyai 2 anak, kemudian penghasilan keluarga Andi. Jadi kalau kita ngomong
pajak penghasilan ini ngomong penghasilan keseluruhan, terserah mau ngomong penghasilannya dari mana monggo. Itu setahun sebesar 100 juta per tahun. Pertanyaannya, berapa jumlah PTKP penghasilan tidak kena pajak keluarganya si Andi atau si Andi itu sendiri? Mari kita jawab. Seperti tadi ya, penghitungannya ya 54 juta. Si Andi itu kan secara pribadi hasilnya dia punya 54 juta. Tetapi karena dia sudah kawin, maka ditambah 4,5 juta. Nah, ini kan sudah kawin ya. Karena sudah kawin, ditambah 54 juta. Sama dengan kan 58 juta, 500. Nah, seperti di atas, kalau mempunyai 2 anak atau mempunyai anak, per anak itu adalah 4,5 juta, artinya dibatasi 3 loh. Jadi kalau dia punya 3 anak juga per orangnya dikenakan 4,5 juta. Batasnya pokoknya 3 orang lah, batas tanggungan 3 orang. Nah, mari kita hitung, karena ini contohnya anaknya 2. Inung, anaknya sebut saja Inung dan si Untung. Tadi kan setiap anak itu, setiap tanggungan orang itu kan 4,5 juta. Maka si Inung dibebankan dikenai PTKP 4,5 juta. Jadi Untung juga 4,5 juta. Nah, kemudian ditambah 58,5, ditambah 4,5, ditambah lagi 4,5 juta. Nah, totalnya adalah di berapa totalnya? Kita hitung. Totalnya adalah 67,5 juta. Nah, 67,5 juta inilah yang disebut sebagai PTKP-nya si Andi atau si orang yang sudah menikah. Nah, setelah kita mengetahui PTKP-nya keluarganya Andi, maka kita hitung rumusnya. Penghasilannya tadi kan 100 juta per tahun, maka dikurangi PTKP. PTKP-nya sebesar 67,5 tahun. 67,5 juta per tahun itu PTKP-nya si Andi. Kemudian setelah dikurangi, maka pajak yang akan dibayarkan atau yang akan dihitung lagi untuk disetorkan ke negara adalah 32,5 juta per tahun. Nah, nilai 32 ini adalah total setelah dikurangi PTKP si Andi. Artinya nah, seperti tadi contoh yang pertama, nilai 32,5 juta ini juga belum angka final untuk disetorkan kepada pajak karena ada hitung-hitungan lagi. Demikian, terima kasih ulasan saya mengenai penghasilan tidak kena pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.